Di luar prediksi, kualifikasi Moto3 Le Mans 2026 baru saja berakhir dan hasilnya membawa kejutan. Di saat Adrian Fernandez mengunci pole position dan Quiles menguntit di posisi kedua, kejutan besar datang dari pembalap kebanggaan kita, Veda Ega Pratama. Veda Ega benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai rookie yang mematikan. Start dari posisi ke-6 bukan cuma soal keberuntungan, tapi soal ketenangan Veda menjaga ritme di sektor terakhir sirkuit Bugatti. Ini adalah posisi start terbaik Veda yang membuka peluang lebar untuk bertarung di barisan depan besok. Sementara itu, nasib berbeda dialami rival terdekatnya. Hakim Danish yang sempat tampil kuat di sesi latihan, justru harus tercecer di P12. Sepertinya ada kendala teknis atau strategi yang meleset, membuat jarak antara Veda dan Danish kini terpaut cukup jauh di grid start. Besok adalah pembuktian sesungguhnya. Apakah Veda bisa mengonversi P6 ini menjadi podium pertama di Eropa? Tulis dukungan kalian untuk Veda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mengejar target subscriber kita malam ini. Gaspol terus! Can't believe I'm still here on my way to find out the truth. Kita sedang berada di ambang sejarah baru dalam gelaran Moto3 Prancis 2026. Sirkuit Le Mans yang ikonik, dengan karakter stop and go yang brutal, kali ini menjadi saksi bisu rivalitas dua talenta emas dari Asia Tenggara yang sedang membara, Veda Ega Pratama dan Hakim Danish. Pertanyaannya sederhana, apakah pengalaman bertahun-tahun Hakim Danish akan membungkam kecepatan mentah milik Veda Ega di Le Mans? Mari kita bedah lebih dalam peta persaingan ini sebelum bendera start dikibarkan. Faktor pengalaman versus adaptasi. Memori Le Mans. Jika kita melihat catatan di atas kertas, Hakim Danish seolah memiliki kunci sirkuit ini. Pengalamannya selama 3 musim berturut-turut di ajang Red Bull Rookies Cup memberinya keunggulan navigasi yang luar biasa di lintasan yang penuh dengan tikungan teknis ini. Hakim Danish, ia bukan sekadar rider rookie, ia adalah penguasa podium di sini. Koleksi 3 podium, P3 pada 2024 dan 2 kali P2 pada 2025, membuktikan bahwa ia tahu persis di mana harus melakukan pengereman lambat dan bagaimana mengambil jalur racing line yang paling efektif di tikungan Dunlop Cica. Veda Ega. Di sisi lain, Veda datang dengan status penantang baru. Dengan hanya 2 kali menjajal lintasan ini pada 2024 dan finish terbaik di posisi ke-7, Veda memang terlihat tertinggal dari sisi memori otot sirkuit. Namun, sejarah mencatat bahwa Veda adalah pembelajar cepat yang mampu memangkas celah pengalaman hanya dalam beberapa sesi latihan. Masuk ke musim 2026, dinamika keduanya berubah drastis. Jika Danish unggul di sejarah lokal Le Mans, Veda unggul dalam pertempuran global musim ini. Dominasi Veda. Veda Ega tampil meledak-ledak. Dengan peringkat 6 klasemen sementara, 37 poin. Ia telah membuktikan bahwa podium P3 di Brasil bukanlah sebuah kebetulan. Konsistensinya di posisi 10 besar menunjukkan bahwa ia telah menyatu dengan mesin Moto3-nya, memberikan tekanan konstan kepada para pembalap papan atas. Sebaliknya, Hakim Danish sedang melewati masa sulit untuk menemukan ritme terbaiknya. Berada di peringkat 15 klasemen dengan 12 poin, Danish membutuhkan hasil besar di Le Mans untuk menyelamatkan musimnya. Bagi Danish, Le Mans bukan sekadar balapan, melainkan rumah kedua, tempat ia harus bangkit atau semakin tertinggal jauh. Semua statistik masa lalu seakan terbakar ketika sesi praktik hari Jumat 8 Mei dimulai.
Kondisi lintasan Le Mans yang seringkali sulit ditebak memberikan kejutan yang membuat kita menahan napas. Kejutan terbesar datang dari Danish. Seolah menemukan kembali sihirnya, ia berhasil menembus posisi keempat di sesi latihan. Ini adalah sinyal bahaya bagi semua rivalnya. Danish telah kembali ke performa puncaknya tepat di saat yang paling krusial. Sementara itu, Veda Ega tetap tenang di posisi ke-9. Meski terlihat di bawah Danish, perlu dicatat bahwa selisihnya hanya 0,3 detik. Di Moto3, jarak sekedip mata ini bisa hilang dalam satu sesi kualifikasi. Keduanya telah memastikan tiket langsung menuju kualifikasi kedua, Q2, yang berarti pertarungan memperebutkan pole position akan menjadi sangat liar. Drama balap yang sempurna. Di satu sisi, ada Hakim Danish yang sedang berjuang demi harga diri dan kebangkitan di lintasan favoritnya. Di sisi lain, ada Veda Ega, sang bintang baru yang memiliki momentum kemenangan dan konsistensi luar biasa. Apakah pengalaman 3 podium Danish akan menjadi benteng yang tak tertembus bagi Veda? Ataukah ambisi dan kecepatan adaptasi Veda akan meruntuhkan dominasi Danish di Prancis? Pastikan Anda tidak melewatkan setiap detiknya, karena di Moto3 Le Mans 2026, satu kesalahan kecil di tikungan terakhir bisa mengubah segalanya. Siapkan dukungan Anda, karena pahlawan Asia kita siap mengukir sejarah. Rider kebanggaan Indonesia mengacak-acak dominasi Eropa di Le Mans. Veda Ega Pratama resmi menembus 10 besar di latihan resmi Moto3 Prancis 2026. Ini bukan cuma soal keberuntungan, tapi soal bangkitnya mental juara yang mulai berbicara. Setelah Veda di free practice 1 dapat posisi 11. Mungkin tercepat, tapi Veda Ega Pratama di posisi ke-9 adalah ancaman nyata. Dengan Hakim Danish di P4 dan Quiles di P8, Veda membuktikan bahwa pembalap Indonesia punya pace yang setara dengan talenta terbaik dunia di Le Mans. Berikut adalah daftar urutan 10 besar pembalap Moto3 Le Mans 2026. David Munoz, Spanyol. David Almansa, Spanyol. Marco Morelli, Argentina. Hakim Danish, Malaysia. Brian Uriarte, Spanyol. Adrian Fernandez, Spanyol. Scott Ogden, Inggris. Maximo Quiles, Spanyol. Veda Ega Pratama, Indonesia. Valentin Perrone, Argentina. Berada di posisi ke-9 adalah posisi yang sangat strategis. Veda saat ini terus mengamati ritme balap dari Quiles dan Danish untuk mencari celah terbaik. Dengan posisi P9, Veda saat ini sudah unggul di atas Valentin Perrone, P10, dan hanya selisih tipis di belakang Maximo Quiles, P8. Jika ia mampu mempertahankan atau mempertajam catatan waktunya di FP2 nanti, tiket Q2 sudah pasti di tangan. Hasil akhir FP1 Moto3 Prancis 2026. Alvaro Charpe Red Bull KTM Ajo 1 menit 41.252. David Almansa Liqui Moly Inta 1 menit 41.311. Adrian Fernandez Leopard Racing 1 menit 41.547. David Munoz Liqui Moly Inta 1 menit 41.587. Matteo Bertele Level Up MTA 1 menit 41.591. Posisi 6 sampai dengan 10. Kelso, Hakim Danish, Quiles, Morelli, dan Uriarte. Sementara rider kebanggaan Indonesia Veda Ega Pratama masih berada di posisi 11. Diikuti Ogden, Truches, O'Gorman, Esteban, Perrone, Vini, Salmela, Yamanaka, Buchanan, Ocean,
Modley, Carraro, Rios, Rammerstorfer, dan Mitani. Dengan Alvaro Charpe, David Almanza, dan Fernandes yang sukses menguasai tiga besar, Maximo Quilles sekarang punya PR besar untuk sesi praktis berikutnya. Kalau melihat race patch mereka tadi, sepertinya strategi pemilihan ban bakal jadi penentu utama siapa yang akan mengamankan barisan depan saat kualifikasi. Namun, perhatian kita jangan sampai lepas dari Veda Ega Pratama. Meskipun belum menembus tiga besar di FP1 ini, progres Veda di tiap sektor sirkuit Le Mans terlihat sangat menjanjikan, terutama dalam menjaga kestabilan motor saat melibas Cicane yang teknis. Kita tunggu saja apakah Veda bisa melakukan lonjakan waktu di sesi selanjutnya untuk merangsek ke barisan depan. Menurut kalian, apakah trio Charpe Almanza Fernandes ini bisa bertahan dari serangan balik tim Red Bull KTM Ajo, atau justru Veda Ega yang bakal memberikan kejutan di sesi kualifikasi nanti?